mustajab untuk berdoa. Ada beberapa titik, waktu, dan tempat mustajab doa. Yang pertama, mustajab doa kita saat hujan lebat. Jadi teman-teman, kalau lagi hujan lebat tidak boleh mengumpat. Angkat tangannya, doa kepada Allah tentang apa yang teman-teman inginkan. Yang kedua, mustajab doa kita saat petir berbunyi. Jadi ketika petir berbunyi, itu mustajab doa. So, omongkan yang baik-baik, keluarkan dari lisan kita yang baik-baik, supaya menghasilkan yang baik-baik. Yang ketiga, mustajab doa kita antara azan dan iqamah. Terdengar azan di masjid, ada selang waktu antara azan dan iqamah. Teman-teman berdoa kepada Allah. Kalau teman-teman rawatib di masjid, silahkan doa setelah rawatib. Kalaupun tidak di masjid, lagi di jalan, tetap saja berdoa antara azan dan iqamah. Mungkin lagi naik motor bisa berhenti sebentar, lagi nyetir bisa berdoa di dalam kendaraannya. Antara azan dan iqamah waktu mustajab doa. Kemudian yang keempat, mustajab doa kita saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kalau sholatnya 4 rakaat, sujud rakaat keempat sebelum tahiyat akhir, at-tahiyatul itu kan sujud ya. Nah, sujud terakhir itu lamakan sujudnya doa kepada Allah. Kalau doanya bahasa Indonesia, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati saja. Kalau doanya bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Nah, karena sujud terakhir ketika mau habis sholat, kalau sholatnya berjamaah ini waktunya singkat, teman-teman boleh ambil doa yang paling prioritas saja. Kemudian yang kelima, mustajab doa kita saat kita sedang menahan amarah. Makanya kalau marah itu omongan yang baik-baik. Hati-hati sebagai orang tua kalau marah kepada anaknya, jangan sampai terucapkan kalimat yang tidak baik. Karena ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah itu mustajab. Ya, jadi hati-hati teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya, mustajab doa kita saat sepertiga malam. Jadi bangun tengah malam, doa sama Allah, itu mustajab untuk melakukan doa. Nah teman-teman, ini adalah tempat dan waktu mustajab yang bisa kita kejar, kita usahakan, kita upayakan. Kemudian mustajab doa kita saat melakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat sunat hajat adalah sholat yang bisa dilakukan selama 24 jam kapanpun kita mau melakukannya. Sholatnya sama seperti sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Ayat pendeknya terserah saja. Nah, nanti setelah salam kiri, salam kanan, banyak-banyak doa kepada Allah setelah sholat sunat hajat, karena sholat sunat hajat itu tujuannya adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Suami sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan suaminya sembuh. Anak mau ujian, lakukan sholat sunat hajat, setelah sholat doakan supaya anaknya lulus, gitu ya. Dan banyak lagi manfaat dari sholat hajat untuk menciptakan waktu dan tempat mustajab doa. Saya kalau punya sebuah keinginan, saya selalu melakukan sholat sunat hajat, dan saya minta tolong orang tua saya juga melakukannya untuk mendoakan saya. Jadi double gardan teman-teman ya. Jadi itu diantaranya ciptakan tempat dan doa mustajab, yaitu saat melakukan sholat sunat hajat. Nah teman-teman, kalau hujan kita tidak bisa prediksi kapan datang, kalau petir tidak bisa prediksi kapan datang, tapi kalau kita punya keinginan, kita bisa melakukannya dengan melakukan sholat sunat hajat yang kita ciptakan sendiri waktunya setelah melakukan ibadah sholat itu. Nah ini diantara doa dan tempat mustajab saat kita berada di tempat kita masing-masing. Tentu ini berbeda ketika kita berada di 2 tanah haram ya, di Mekah dan Madinah. Saya mendoakan semoga teman-teman yang melihat video saya ini Allah berangkatkan, Allah takdirkan untuk berangkat berdoa secara langsung di Baitullah, rumah Allah, Mekah dan Madinah. Nah, di manakah tempat mustajab doa di Mekah dan Madinah? Yang pertama, di dalam Masjid Nabawi. Itu 1 kali sholat di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan 1000 kali sholat di tanah air. Dan doa dalam Masjid Nabawi itu sangat mustajab. Yang kedua, di dalam Raudhah. Raudhah adalah tempat antara makam dan kuburan Rasulullah. Sholat hajat 2 rakaat di dalam sana, dan kemudian doa kepada Allah, insya Allah pun mustajab. Kemudian yang ketiga, mustajab doa kita di dalam Masjid Quba. Ya, Masjid Quba ini
Siapa yang sholat 2 rakaat di dalam masjid ini bagaikan pahala 1 kali umrah. Yang keempat adalah doa ketika di hadapan multazam atau yang setara setentang dengan multazam. Kalau teman-teman lihat Ka'bah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu ada yang namanya multazam. Ambil posisi satu atau ambil posisi sejajar dengan multazam dan doa kepada Allah, insya Allah mustajab doa. Ya, dan kemudian di tanah haram atau di Masjidil Haram itu juga tempat mustajab doa. Saya selalu berdoa semoga teman-teman yang selalu melihat video saya memperoleh manfaat dari apa yang saya sampaikan, dan Allah berikan rezeki untuk pergi ke 2 tanah haram untuk berdoa secara langsung kepada Allah. Tapi sungguh pun demikian, teman-teman bisa memanfaatkan tempat dan mustajab doa ini di tanah airnya masing-masing dengan yang tadi telah saya sebutkan. Sebagai penutup, itulah sebab doanya mesti diingat-ingat, bila perlu dicatat. Karena tempat-tempat mustajab doa itu menciptakan keinginan untuk berdoa, dan gimana kalau seandainya ingatan kita belum kuat? Nanti ujung-ujungnya doanya jadi ngabang lagi. Oke, jangan lupa catat keinginannya. Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.